ketika saya kehilangan income 2 jutaan per hari itu, ya beberapa jam saya ada marah pastilah, manusiawi ya. Akan tetapi, setelah itu saya nggak merasakan menderita sama sekali. Kenapa? Sudah ngerti kehendaknya, saya mau disiapkan jauh lebih besar lagi. Saya pernah kehilangan income 2 jutaan per hari dalam sebuah platform mentoring. Di sana saya ikut membesarkan perusahaan itu. Terus tiba-tiba ada sebuah kebijakan manajemen yang membuat saya harus kehilangan income 2 jutaan per hari. Akhirnya, karena saya sudah belajar intuisi, belajar higher self, saya mencoba mengerti kehendaknya apa ya. Ternyata saya harus mengalami bahwa rezeki itu bukan horizontal, tapi vertikal. Ya. Nah, konsep rezeki ini teman-teman mesti clear, karena kalau enggak, kalau rezekinya masih vertikal, sorry, masih horizontal, itu untuk dapat keajaiban keberuntungan masih kecil. Horizontal itu gimana? Saya kerja ini dapat gaji segini. Saya ketemu si A, jualan ini dapat untung sekian. Saya aktivitas ini dapat keuntungan segini, berarti itu rezekinya horizontal. Kalau vertikal tuh gini, apapun yang saya lakukan, ini bagian dari ibadah. Dapat duitnya berapa sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Artinya sesuai dengan kelayakan saya tergantung dari sana. Jadi rezeki yang vertikal itu artinya tahu sumber rezeki itu dari mana. Berkesadaran rezeki itu asalnya dari mana. Bukan dari kerja keras kita, bukan dari pekerjaan kita, bukan dari jualannya apa, tetapi karena kebaikannya, karena kemurahan hatinya, karena dari sang sumber rezeki itu. Ya. Nah, akhirnya saya diizinkan mengalami, lalu saya mendapatkan beberapa petunjuk intuisi dari higher self untuk membuat bisnis baru dan lain sebagainya. Akhirnya saya dapat income yang jauh luar biasa. Kemudian adapun problem saya eh, sekarang bagi saya problem adalah pendewasaan spiritual. Kalau dulu problem itu masalah, kalau dulu itu berat, kalau dulu itu beban dan lain sebagainya. Sekarang bagi saya itu pendewasaan spiritual. Karena ketika saya mampu melampaui itu, saya mengerti kehendaknya, saya semakin dewasa secara spiritual. Jadi problem adalah bagian dari pendewasaan spiritual. Gitu. Eh, saya dapat ongkos belajar. Oke. Ya, betul. Saya dapat ongkos belajar dibohongi MLM. Setelah mengerti kehendaknya, saya dapat ganti. Yes. Jadi intinya gini, ketika teman-teman ngerti kehendaknya, penderitaan tuh nggak ada. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa menderita, berarti belum ngerti kehendaknya itu apa. Gitu. Ya, poinnya di situ. Kalau teman-teman belum ngerti kehendaknya, berarti teman-teman hidupnya masih menderita. Atau kalau masih merasa kalau saya punya masalah, saya menderita, utang saya banyak, berarti Anda belum ngerti kan. Gitu. Oke. Ada Kak Riko nih tanya terkait dengan memiliki permasalahan hidup. Kemarin tiba-tiba nemu di video Bimo secara sadar ikut kelas yogi. Apakah termasuk memahami kehendaknya? Belum. Itu bagian dari petunjuk. Bagian dari petunjuk arahan atau salah satu jalan solusi. Kalau mengerti kehendaknya itu hubungan Anda dengannya itu menjadi lebih dekat, lebih akrab. Lalu ngerti, oh terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan aku mengalami ini karena Engkau menghendaki aku begini, begini, begini. Gitu loh. Salah satu kehendaknya waktu saya kehilangan income 2 jutaan per hari adalah saya mengalami yang namanya rezeki itu vertikal, bukan horizontal. Karena saat itu saya menggantungkan rezeki di perusahaan A, perusahaan B gitu ya, bukan kepada
sang sumber rezeki. Itu salah satu saya diminta untuk ngalamin. Yang kedua adalah di sana saya tidak bisa berkembang maksimal karena di sana circle-nya adalah orang-orang pekerja keras. Begadang siang malam, Zoom siang malam, dan lain sebagainya. Sementara saya sudah pensiun dari kerja keras, saya mulai eh, apa namanya berbicara tentang loa, tentang semesta dan lain sebagainya. Tapi di perusahaan itu saya dibully, kayak mentor alam gitu, kayak orang yang cuman hoki doang gitu. Padahal hoki itu saya belajar itu bukan pemberian. Hoki itu ada polanya bisa dipelajari, tapi nggak cocok di circle itu karena saya mau dipakai lebih besar. Akhirnya saya dibuat untuk tidak di situ gitu. Jadi ngerti kehendaknya. Oh, terima kasih Tuhan, saya siap untuk lebih besar lagi. Nah, ketika saya kehilangan income 2 jutaan per hari itu, ya beberapa jam saya ada marah pastilah, manusiawi ya. Akan tetapi setelah itu saya nggak merasakan menderita sama sekali. Kenapa? Sudah ngerti kehendaknya, saya mau disiapkan jauh lebih besar lagi. Gitu. Jadi teman-teman, apapun penderitaan Anda saat ini, kalau Anda mampu mengerti kehendaknya, di balik teman-teman diizinkan mengalami, berarti clear. Penderitaan itu tidak ada. Nah, teman-teman, kalau masih belum paham bagaimana memahami kehendak dan sebagainya, diulang lagi materinya ya, di poin yang melampaui penderitaan. Lalu belief system. Ya, belief system itu kehidupan teman-teman saat ini berasal dari belief system. Ya. Kehidupan teman-teman saat ini lagi ngapain dan lain sebagainya tergantung dari belief system. Finansial teman-teman saat ini seberapa tergantung dari belief system. Teman-teman sekarang kerja sebagai apa tergantung dari belief system. Teman-teman sekarang punya income berapa atau punya anak berapa pun dari belief system. Ya. Belief system itu adalah blueprintnya kehidupan, software di dalam kepala. Ya, artinya kalau komputer itu mau dipancarkan ke proyektor ya kan, layar yang diproyektor ini tergantung apa? Komputernya ini mancarin apa? Bahkan komputer itu bisa untuk apa? Tergantung apa? Program di dalamnya. Nah, sama kita ini keluarnya bagaimana? Tergantung program yang di dalam, tergantung belief system. Contoh sederhananya gini, eh, misalkan saya di tangan sini ada hinggap nyamuk gitu ya, ada hinggap nyamuk. Terus kemudian saya punya belief system bahwa nyamuk ini bisa menyebabkan malaria, Aedes aegypti, bisa penyakit dan sebagainya. Maka bisa lakukan, saya akan tepok. Sebaliknya, misalkan di sini Pak Lala, misalkan Pak Lala ini sangat pencinta hewan, pencinta binatang, dia sangat lembut, sangat penyayang gitu ya. Begitu ada hinggap nyamuk, apa yang dilakukan? Paling ditiup doang, gitu. Karena apa? Isi kepalanya beda. Saya tepok, ya, sampai mati, sampai penyat gitu ya. Pak Lala cuma ditiup. Karena apa? Isi kepala. Jadi kalau kehidupan Anda saat ini belum baik, bongkar isi kepala. Ada apa di dalam kepala? Termasuk di dalam kepala yang takut kaya, yang tidak mencintai kekayaan, yang takut eh, apa punya persepsi negatif tentang kaya. Kaya itu sombong, kaya itu jahat. Apalagi banyak sekali saya dapat eh, ambil sistem dari salah seorang istri, dan ini banyak, nggak cuma satu dua orang, yang punya belief system sama bahwa ketika takut suaminya kaya, karena kalau kaya nanti selingkuh. Hati-hati, dengan begitu Anda sudah menolak kekayaan. Gitu. Padahal orang miskin yang selingkuh juga banyak. Artinya uang bukan pemicu orang selingkuh. Gitu. Tidak berbanding lurus. Ya, tidak punya uang pun juga bisa selingkuh. Bedanya saja yang satu di pinggir pohon pisang, yang satu di bintang 5 kan gitu. Tapi sama-sama gitu. Artinya pemicunya bukan uangnya. Karena ketika teman-teman punya belief system, kalau ada sesuatu hal itu penyebabnya adalah uang, Anda akan dijauhi uang. Ya, Anda akan dijauhi uang. Berarti belief system Anda tidak mencintai uang. Berarti belief system Anda menyalahkan uang. Atau misalkan Anda sekarang kerja jadi PNS. Mohon maaf ya, misalkan jadi PNS. Bukan berarti PNS tidak baik, tetapi ada yang merasa, bukan saya ya, tapi ada yang merasa sudah PNS tapi masih kurang.
cuman pengen lebih banyak gimana caranya. Nah, ketika Anda mengambil profesi PNS, bisa jadi Anda dapat doktrin dari orang tua. Bisa jadi Anda punya belief system, kalau dapat pensiunan tuh tenang gitu ya. Atau yang lain-lainnya gitu ya. Jadi, teman-teman cek lagi materi belief system, ada nggak sesuatu hal yang masih terprogram di dalam pikiran bawah sadar Anda yang terkait dengan menghambat kekayaan gitu. Masihkah ada keyakinan orang kaya susah masuk surga, atau orang kaya jahat, atau orang kaya sombong, dan lain sebagainya? Kalau masih ada, itulah salah satu penyebab kenapa saat ini uangnya belum banyak. Gitu ya. Kan di materi belief system lebih fokusnya ke belief system yang menghambat finansial.